bro and sister, dimanapun Anda berada. Ayo bergabung dengan Ika Faket UKI, merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Sekarang kita nikmatin perbincangan dengan senior kita di sini, alumnus FKUKI. Tapi saya harus mengaku kepada pemirsa sekalian, ini sebetulnya rekaman yang kedua kali. Karena ternyata kami sudah tua, kebetulan junior kita tidak bisa ada yang ikut, rekamannya sudah hampir, sudah selesai, baru kami berdua sadar tidak ada tanda merah di layar kami, sehingga ini menjadi pengulangan. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya mohon maaf untuk senior saya di sini. Itulah kelemahan kita. Mudah-mudahan perbincangan kita ini jadi semakin lancar karena sudah dilakukan yang kedua kali. Kita akan menghadirkan dokter yang luar biasa, ya, yang kita kenal. Kalau saya kenal dari mahasiswa, beliau adalah orang baik. Namanya adalah Dr. Boyke Budiman Sumantri. Beliau lahir di Ujung Pandang, yang muda-muda mungkin bingung di mana Ujung Pandang. Nah, sekarang namanya itu Makassar. Beliau lahir tahun 57. Nah, kemudian mereka atau beliau sekolah di SD Budi Mulia di Bogor sampai kelas 5 itu, tahun 68. Ini Bogor menjadi menarik karena nanti ceritanya akan lebih kita mengenal siapa dia sebetulnya dalam pergaulan di sekolahnya. Kemudian pindah ke Washington DC tahun 69, sekolahnya di Benmur Elementary School. Lalu kemudian naik ke sekolah junior high school di Ellisdale tahun 71, kemudian pindah ke Jakarta di SMP Bruderan tahun 73. Kemudian berlanjut ke SMA di Pangudi Luhur atau SMA PL saya kira dulu namanya, tahun 74 sampai 76. Ini perjalanan yang tidak sederhana bagi seorang anak SD, SMP, SMA. Perjalanan yang bervariasi, perjalanan yang berwarna. Kita pengen tahu nih pengalaman-pengalaman ini, karena tidak semua orang bisa mendapatkan pengalaman seperti itu. Silakan Bang, apa yang bisa diceritakan? Perkenalkan dulu, ini adalah Dr. Boyke Sumantri. Silakan Bang. Terima kasih Dr. Bona. Ya, terima kasih. Nama saya juga masih tetap Boyke Budiman Sumantri dari dulu ke sekarang. Walaupun ada embel-embel dokter karena lulusan FKUKI, tapi sebagai anak dari seorang tentara, memang saya kenapa harus lahir di Makassar, karena waktu itu almarhum ayah itu ditugaskan di sana tahun 50-an di bawah kepimpinan dari Bapak Andi Matalata, Jenderal Andi Matalata, dan beliau merupakan salah satu juga sahabat dari almarhum ayah saya, di mana salah satu anaknya juga teman saya, almarhumah Mary Matalata ya, yang penyanyi, ya, Andi Matalata. Ya, karena memang tugas sudah selesai, jadi kami pindah ke Bandung. Bandung sebentar, hanya beberapa bulan, terus baru ke Bogor. Nah, di Bogor memang dari SD di Jalan Kapten Muslihat, SD Budi Mulia, itu karena ayah saya di katedral itu Bang ya, itu sama dengan katedral ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Itu ayah saya karena sebagai komandan dari batalion seni, jadi di seni di Bogor itu. Ya, Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah itu ya. Betul, jalan utama yang biasa jalan mau masuk ke Bogor di situ. Ya. Dan saya tinggal di Sempur Atas, Jalan Otista kalau nggak salah ya. Dan rumahnya masih ada waktu itu, sampai sekarang pun masih ada, tapi karena memang rumah dinas dari dinas harus dikembalikan. Tapi ya karena berdekatan dengan kebun raya, jadi selain juga harus berteman dengan teman-teman yang biasa,
maksud saya Ya. pada saat itu biasa ya teman sekarang. Salah satunya adalah Dokter Erawan Wiradikusuma yang Dokter Eri, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, dan juga ada teman saya yang masih ada di Belanda, William, yang sekarang udah jadi sebagai permanent resident di sana. Saya harus juga bermain, dan sampai waktu itu setiap hari atau seminggu bisa 3, 4, 5 kali itu harus diundang ke istana karena anaknya almarhum Pak Karno itu Tovan Presiden Soekarno Putra, Presiden pertama, ya. Ya, anaknya Ibu Hartini itu adalah teman saya. Jadi saya harus menemani almarhum Tovan, dan adik saya menemani Bayu Soekarno Putra. Jadi ya kami berempat yang harus main, dan saya masih ingat bagaimana Pak Karno itu dengan wibawanya kalau masuk ke kamar tempat kami bermain itu, dengan sepatunya dengan salah satu yang apa ini sangat sekali berkesan sekali pada saya. Suaranya berat, Bang. Betul. Berharisma ya. Sangat berharisma sekali. Dan saya menikmati itu semua masa kecil saya sampai saya harus mengikuti tugas orang tua ke Washington DC. Jadi di Washington DC itu melanjutkan dari awal kelas 5 lagi. Pada waktu itu sempat mau naik kelas 6 tapi terganggu, jadi saya harus mulai dari awal di Denmark Elementary School sampai akhirnya ke Ellesdale Junior High School. Nah, di Ellesdale itulah saya juga berinteraksi dengan teman-teman, dan salah satu dari bagian dari passion saya itu saya belajar fotografi yang nanti mungkin akan ditanyakan kembali ya. Ya, jangan lupa nanti diceritakan nanti. Ya, nanti. Ya. Tapi karena harus kembali lagi ke Indonesia, ya agak terlupakan sedikit itu hobi fotografi saya. Di SMA PL ya saya berkesempatan untuk menikmati di mana sekolah itu tidak ada lain jenis ya, hanya sejenis semua, dan kita punya musuh waktu itu, musuhnya yang satu, Parkit Tarakanita. Iya. Jadi kalau kami misalnya sedang mau ujian itu diganggu sama mobil yang harus mengelilingi sekolah kita, ternyata anak-anak Tarakanita. Ya, kita balas kalau mereka lagi mau ujian, kita yang datang ke Tarakanita. Jadi, dan salah satu sahabat saya juga lulusan Tarakanita itu adalah Dr. Sylvia Nurut. Ya, saya belum sebut tadi ya, Sylvia Nurut yang istrinya Bang Ampuh ya. Punogro masih ingat ya? Ya, masih ingat. Ya, itu teman yang sampai sekarang pun masih sahabat saya. Jadi ketemu di Tarakanita, terus ketemu di UKI juga. Sekarang tetap jadi beliau di bedah plastik, saya di bedah urologi. Nah, tapi ya kembali sekarang ke SMA, di mana teman-teman saya mau masuk UI, saya kok nggak tembus-tembus gitu di UI. Ya karena memang bukan jodoh saya di UI, jadi saya harus masuk UI karena menjadi UI itu ada predikat yang berbeda dengan UI, karena UI hanya 2 huruf kan, UI. Kalau UI 3 ya. Indonesia. Tunggu bang, aku teruskan dulu nih. Nah, jadi kita udah mau lompat nih kan ke UI. Nah, sekarang abang saya ini masuk FK UI tahun 77 sampai tahun 84. Kemudian setelah itu menjadi asisten bagian kebidanan di Rumah Sakit Umum UI tahun 84, 85. Yang nanti di ujung sana akan ada ceritanya kenapa jadi bukan kebidanan dia ya. Lalu kemudian Kepala Puskesmas Kecamatan Konda, Kabupaten Unaaha, Sulawesi Tenggara tahun 86-88. Nah, ini periode ini pasti banyak cerita di kampus, pasti banyak cerita di bedah, di kebidanan, pasti banyak bedah di puskesmas. Nah, silakan Bang. Ya kenapa? Ya memang jodoh harus di UKI saya, karena di UKI akhirnya saya ketemu dengan istri saya. Gitu. Kalau nggak masuk UKI saya nggak ini. Karena zaman itu
kita masih ujian negara, ujian Ya. lokal, ujian negara. Sampai di E2, E1 gampang lulus. Ya, E2 betul. itu mentok-mentok gitu. Nggak lulus-lulus. Nah, jadi ya termasuk di situ ada teman saya, Frankie Kasenda, Jimmy Tambunan, Ya. Siswo, terus banyak lagi ya. Ya. Kita ada 25 orang kalau nggak salah tuh. Yang nggak kita sebut sebagai apa, sisa-sisa Laskar Pajang waktu itu. Sebutnya demikian. Karena yang lain pada lulus, ini kok nggak lulus-lulus. Ya. Tapi saya bersyukur karena nggak lulus itu, ya, selain belajar dan belajar, saya masuk Tunggu, Menwa. tunggu Bang, sebentar Bang, sebelum ke Menwa. Mungkin pendengar pemirsa kita tidak tahu bahwa E2 itu kalau di dunia kedokteran itu adalah lubang yang paling kecil kalau itu bisa lulus. Betul. Nah, Betul. coba Abang ceritakan sedikit dulu tuh ya. Zaman dulu itu kita kan UKI masih termasuk kedokteran swasta. Jadi ada yang disebut CMS, ya, Consortium Medical Science. Itu CMS itu adalah ditujukan kepada rumah sakit, institusi pendidikan yang kayak Trisakti, UKI, terus Atma Jaya, terus Ukrida, Rumah Negara, Ukrida, dan Ukrida masih belum ada waktu itu. Ada. Ada, sudah. Sama di Medan satu kalau nggak salah. Iya betul. Pokoknya banyak lah. Dan 14 itu Bang, 14 itu. Ya, saya ingat, aku ingat persis itu 14 FKS. Nah itu. Betul. Jadi kalau E2, jadi E1, E2, E2, E3A, 3B, E4A, E4B. Gitu. Jadi kalau E2-nya nggak lulus, ya kita nggak bisa jadi dokter. Tapi kalau E2 udah nggak lulus, saya belajar terus secara intensif. Saya bersyukur lulus, tapi selain juga saya sambil mencari cara gimana supaya nggak boring gitu ya, masuk Menwa, ya di situ juga ketemu dengan teman-teman dan ya bersyukur juga ketemu calon istri pada waktu itu, sekarang menjadi istri. Sampai sekarang setelah 38 tahun menikah, ya inilah istri saya dari UKI. Ada oleh-oleh ya? Ada. Anak saya pejabat semua nih. Oh iya, peranakan Jawa Batak. Saya 3 orang. Peranakan Jawa Batak sih. Jadi waktu saya menikah pun, ini kalau tadi tidak diceritakan, saya ceritakan sekarang. Jadi waktu saya pacaran sama istri saya, itu calon mertua tuh dari Medan datang khusus. Karena istri di sini kos gitu ya. Dia bilang, siapa namamu? Boyke, Om, katanya. Mau jadi dokter? Iya, Om. Dokter apa? Ya dokter. Nah, tapi dokter dari UKI. Mana bisa langsung bisa kerja? Mau kamu masih kasih makan sama anakku nanti katanya. Bataknya keluar. Orang tua Bataknya keluar. Jadi, akhirnya saya juga harus. Itu yang mendorong saya harus benar-benar wah ini nggak saya harus mematahkan mitos bahwa anak sastra ini jangan diambil sama anak teknik, gitu, FK gitu. Texas, jangan sampai Texas ya. Jangan jadi Texas, jadi istri saya memang dari sastra, tapi ya saya harus ambil ini Boru Regani satu ini, memang tidak bisa lepas dari saya. Jadi saya bersyukur akhirnya menjadi ini, dan saya dioloskan dengan marga Rangkuti. Oke, Rangkuti ya. Itu Rangkuti. Dulu rencana mau Harahap, tapi Harahap yang mau ini ngolosin nggak datang. Jadi Rangkuti, karena di Medan itu kebetulan wali kota Rangkuti itu adalah iya. bekas anak buah almarhum ayah gitu. Iya. Beliau langsung, Pak, anak Bapak jadi anak saya juga. Iya. Tapi sebagai anak Boru saya tahu diri lah. Jadi waktu kalau Cilegar punya acara ya terpaksa. Iya dong. Iya dong, bawa nampan lah. Ya. jadi ya itulah yang harus saya lakukan. Ya saya menikmati itu semua. Jadi kembali lagi kepada ini, di UKI ini memang banyak yang memberikan inspirasi kepada saya. Salah satunya adalah guru-guru saya, ya, Dr. Aryono Junito Sonegoro, Dr. David Manukti, Prof. Errol Hutagarung, ya, dan banyak sekali. Salah satunya adalah senior saya, Dr. Surya Darmo, dan itu beliau-beliau ini yang
memberikan semangat saya bahwa kalau saya harus jadi dokter, saya harus jadi dokter bedah waktu itu ya. Tapi begitu selesai bedah, saya mau masuk asisten bedah, ternyata sudah full itunya. Bagian. Kapasitasnya, bagiannya tuh asisten udah full. Ada Dokter Rinaldi, Dokter Yan Markus, kemudian Dokter Suryadi bilang, ya kalau enggak, pilih yang lain asal masuk Oka kan. Ya, saya menghadap ke almarhum Dokter Sasanto. Ya. Dan waktu itu asisten beliau masih ada kan, Prof. Marsis ya, yang Prof. Marsis. mantan ketua ID. Ya, beliau yang bilang, ayo udah masuk sini aja. Akhirnya masuk di Oka dengan teman-teman saya, Dokter Numpi Parjama, Dokter Debi, almarhum Dokter Niko Runtu. Itu yang menjadi teman-teman saya sampai sekarang pun kita masih saling sapa, walaupun hanya dalam WhatsApp ya. Tapi ya begitu selesai itu memang Dokter Sasanto minta udah masuk di kebidanan aja. Ini yang mungkin saya ceritakan di awal. Itu saya menghadap dengan Prof. Samil. Iya Prof. Samil ya. Kebidanan. Orang kebidanan itu kan ini banget perfeksionisme gitu ya. Betul. Jadi saya betul. disuruh pakaian rapi. Saya pakaian rapi. Itu dia dari atas semua bawah bilang, kau ini mau jadi dokter atau menjadi perawat? Salah lagi. Mampu. Aduh, kalah lah. Jadi udah nggak usah masuk kebidanan, masuk bedah aja ya. Kalau bedah kan cuek, apa aja yang mau ini kan ya. Akhirnya ya setelah itu nanti ceritanya ya. Tapi waktu itu saya bersyukur waktu di asisten kebidanan itu saya kerja di Oka karena akan bermanfaat juga waktu impres. Karena saya dengan Dr. Rinaldi Yusman itu menjadi salah satu kandidat yang dipilih oleh dokter bedah di sana waktu beliau cuti untuk menggantikan beliau di rumah sakit provinsi. Jadi kami yang menggantikan untuk bekerja di kamar operasi dan itu kami nikmati berdua. Jadi benar-benar sebagai ahli bedah dengan tanda kutip ya, walaupun itu tapi legasi disetujui oleh Kak Kanwil dan oleh gubernur, jadi kami bisa menggantikan dokter bedah yang cuti ya. Yang cuti dan tapi sebagai dokter puskesmas memang kita harus bekerja bukan hanya sebagai dokter tapi juga sebagai manajer ya, sebagai ahli pertamanan, pertanian, serba bisa. Serba bisa punya pokoknya kalau kepala camatnya bilang, dokter saya bisa minta tolong itu di sana tuh kayaknya pembukuannya kurang diatur tuh. Pembukuan pula yang harus menulis di mana, menghitung dan membuat di mana di kecamatan itu di kelurahan juga harus bagus macam. Tapi mungkin pengalaman dari guru kita juga pendiri UKI kali Bang ya, Dr. Esen Nainggolan ya, IKM ya. Oh iya, betul. Ya. Itu yang menginspirasi saya, Dr. Nainggolan almarhum. Beliau yang membuat saya juga harus menjadi dokter yang benar-benar serba bisa. Itu yang saya apresiasi sekali beliau. Dan sampai sekarang saya juga belum bisa ada orang yang bisa menggantikan seperti beliau ya. Yang memberikan inspirasi bahwa kalau menjadi dokter harus dokter yang terbaik. Tapi kalau bisa menjadi apapun pasti kalian bisa, dan itu ya saya nikmati itu semua. Dan saya lakukan itu waktu di puskesmas. Jadi ya saya termasuk walaupun dengan segala ini saya anak tentara ya. Kalau misalnya saya harus tanda tangan tapi tanda tangan apa ini? Ya. Oh nanti duitnya gampang dok. Enggak bisa, duitnya dulu ada baru saya tanda tangan dulu lah itu. Jadi banyak sekali kan itu duit-duit yang bisa hilang kemana betul nggak jelas. Saya nggak mau sampai akhirnya saya sama Dr. Rinaldi kita berdua yang dianggap sebagai provokator. Kenapa? Kita mengundang punya dokter puskesmas pokoknya kalau kita mau bekerja kita harus bekerja untuk puskesmas, untuk perawat-perawat kita dan untuk masyarakat. Jadi nggak ada tuh yang namanya tanda tangan yang tanda tangan bolong, abu-abu bolong gitu. Aduh. Tapi ya sampai sekarang pun saya masih tetap begitu. Passion saya bahwa yang hitam adalah hitam, yang putih adalah putih. Jadi saya nggak mau diiming-iming suatu hal yang sifatnya sementara. Itu untuk saya dosa sekali itu. Saya nggak mau itu.
Jadi berguna sekali waktu di puskesmas di Konawe Oh, Selatan saya kira sekarang namanya Bang ya. sekarang ya, Hmm. dulu kabupatennya Unaha namanya, tapi Mm-mm. sekarang Konawe Selatan, betul. Sudah berubah Mm-mm. memang nama-namanya. Ya, ya, saya kebayang lah itu jauhnya itu dari kota Kendari. Oh iya, itu kita untuk kesananya itu saya harus pakai motor, naik turun Hmm. gunung dari kota provinsi itu, Mm-mm. turun sungai, dan kalau dari atas pesawat memang hijau, tapi ternyata begitu Hmm. turun alang-alang semua Oh, hijaunya. oh, bukan pohon ya. Pohon banyak kalau yang di hutan, tapi di Mm-mm. daerah saya karena daerah pertanian yang sifatnya untuk transmigrasi, jadi sudah dibabat hutannya. Mm-mm. Dan saya ada 10 sampai 15 desa yang transmigran, ya. Transmigran itu yang mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang dokter yang baik. Ternyata dari mereka saya belajar. Oh, oh Mereka ya. bukan seorang dokter, tapi mereka mengerti bagaimana menghargai kerjaan orang. Dan itu yang saya Hmm. sampai sekarang selalu saya nikmati, bahwa eh, yang berpangkat itu tidak selalu Meng- mempunyai hati yang tulus, tapi ternyata yang petani, penggembala itu yang benar-benar yang mem- memberikan pembelajaran saya bagaimana hidup yang yang sebenarnya sepantasnya, gitu. yang sepantasnya. Betul, betul. Hmm. Hmm. Hidup mereka tenang, tidak ada Hmm. masalah. Semua Hmm. saya kalau udah di antara mereka udah nggak ada lagi Pak Dok, nah udah jangan panggil Pak Dok lagi, Iya, panggil aja Boyke gitu. iya, Aduh, nggak bisa Pak Dok, kan ini kan rakyat biasa. Sama, hmm. saya juga rakyat Iya, biasa. betul, betul, betul. Nggak ada bedanya. Nah, waktu di puskesmas itu, Bang, ada nggak kasus menarik yang kadang-kadang kamu pikir kayaknya gue nggak bisa lakukan, tapi kenapa gue jadi lakuin? Ada nggak kira-kira gitu pengalamannya? Ada. Jadi Ah, pada waktu itu ada malam jam 12 malam, kamar saya diketok hmm, oleh polisi, ya. Polisi push. sektor di ini. Saya harus bedah mayat. Oh, hmm, Jadi ya betul. Jadi pembunuhan, tapi sudah dikuburkan dan harus digali. Jadi mereka minta saya sebagai saksi ahli, dan saya harus menggali mayat, dan saya harus ya ininya secara mungkin dokter siswa yang bisa mengkoreksi saya. Beliau kan sebagai ya, konsultan di forensik, ya. betul. Kalau saya pemeriksaan luar aja, bahwa ini terjadi pembunuhan yang ini luka luar, luka Ya, beba, memar dan lain sebagainya gitu. Tapi ya jam 12 malam, dan itu hmm, yang datang ke saya tuh keluarga yang tidak setuju itu pakai golok push. datang ke rumah Kebayang, saya. kebayang itu. Supaya saya bilang, kalau saya nggak mau datang, saya juga akan diminta untuk pertanggungjawaban. Loh, saya nggak ada urusan apa-apa, tapi saya Iya, bertanggung jawab apanya gitu. iya. Ternyata profesi saya sebagai dokter ya harus dinikmati, dan itu yang memberikan apa? Ya karena istri sama anak lagi tidur tuh, saya kan bawa anak saya juga ke sana. Jadi istri sama anak saya bawa Oh, juga. hmm. Jadi anak saya yang paling besar sekarang, ya. Ya, untung nggak Jadi trauma ya. ya kalaupun trauma ya ada juga, tapi ya sudah Ah, terlupakan lah mungkin, ya. makanya jadi Yang dokter dia penting ya. ya sebagai dokter bedah dia sekarang. Dokter bedah juga. Oke, nah itu kita part yang pengalaman di desa. Nah, lalu kemudian eh, tadi Abang bekerja sebagai asisten kebidanan. Lalu Ya. kemudian di lanjutan biodatanya ternyata jadi residen bedah di FK Universitas Indonesia Ya. Jakarta tahun 89-92, kemudian residen bedah urologi di FKUI tahun 92-96, kemudian bagian bedah urologi di Rumah Sakit Pertamina Pusat tahun 94-96, menjadi dokter bedah urologi di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang 97-2019, Kepala IGD Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tahun 97 tahun 2000, dan menjadi staf pengajar luar biasa, dokter pendidik klinis ahli utama, bagian bedah FKUI tahun 2000 sampai 2019. Ini luar biasa menurut saya. Tadi sekolah, pengalaman di kebidanan, ini kebedah. Ini gimana ceritanya, Bang? Memang itu Ya itu tadi. silakan. Salah satunya karena
waktu Dokter Sasanto almarhum minta saya sebagai dokter kebidanan, ya selesai dari Impres, memang saya dibawa ke RSCM. Saya ketemu sama Prof. Samil itu, ya almarhum Prof. Samil. Ya, Oh ya. penyampaian beliau yang kritis itu agak sedikit membuat saya minder ya. Jadi, apalagi saya bilang kebidanan itu untuk saya waktu itu hanya sebagai Lompatan. maaf karena nggak ditempatkan di sebagai asisten bedah, jadi saya asisten kebidanan itu aja. Yang penting yang penting di OK. Yang penting ada aku aja. Betul, yang penting kerja sebagai di kamar operasi. Pegang pisau gitu kan? Iya, karena dari dulu saya pengen bekerja yang pegang pisau, bekerja dan wah itu nikmat untuk saya. Yeah. Jadi ya udah akhirnya setelah Prof Samil demikian saya beralih bagian bedah karena dulu saya juga tanya sama almarhum Dr. Suryadi ya, terus kemudian ketemu sama Prof Aryo. Nah, udah disuruhlah masuk bedah gitu. Tapi memang berbeda dengan sekarang. Waktu itu bedah itu ada sifatnya istilahnya bedah dasar gitu. Jadi kita bedah dasar itu benar-benar mengerjakan semuanya. Nah, waktu itu ya akhirnya saya juga masuk ke bedah urologi karena salah satu idol saya adalah Dr. David Manuputi ya. Yeah. Sebagai seorang guru yang menurut saya nggak ada duanya, baik hati, rendah hati, dan saya sampai mau mengajar. Bukan mau ngajar. Jadi waktu saya sudah lulus pun beliau anggap saya sebagai sejawatnya. Jadi sampai beliau waktu itu beliau sakit ke luar negeri dan kemana itu, semua pasien saya di Cikini ya dimanapun itu diserahkan saya full. Aduh, saya kan sedikit untuk saya ya terhormat sekali, minder gitu ya. Guru-guru saya kok mengajarkan yang ini. Tapi ya saya nikmati itu ya. Jadi sebelum itu saya lulus ya saya kembali lagi kepada residen bedah. Di bedah itu kita mengerjakan semua itu untuk saya sih fun-fun aja, senang-senang. Karena walaupun ada yang bilang di bedah itu kamu harus yang penting bernafas dan bekerja. Itu yang dilakukan. Jadi kalau selama kamu bisa bernafas dan bisa bekerja, kamu pasti bisa jadi ahli bedah. Dan itu yang membuat saya tetap melakukan semua dengan bantuan tentu teman-teman saya, dan antara senioritas dengan junior itu tidak ada terlalu perbedaan ya. Bahkan saya juga dulu ada senior saya di UKI itu almarhum Dr. Bahrim Sipahutar ya. Iya. Masih tahu ya? Masih. Yang di Cing. Betul. Itu juga yang memberikan semangat untuk saya. Pasti kamu bisa, boy gitu. Jadi ya saya juga mempunyai semangat gitu ya. Walaupun memang ya tentunya ada yang harus dikorbankan. Dikorbankan bukan mengorbankan karena secara terpaksa, tapi karena memang situasional. Jadi saya harus membiayai hidup saya sendiri. Saya harus bekerja juga, tapi juga sebagai residen bedah dan residen urologi. Jadi, kalaupun saya harus meninggalkan keluarga pada waktu itu, ya berangkat, kadang-kadang nggak pulang selama 3, 4, 5 hari, bahkan seminggu nggak pulang, pulang hanya ngasih baju kotor, ambil baju bersih, jalan lagi. Dan itu saya lakukan selama berapa tahun tuh, hampir 7-8 tahun tuh ya. Tapi memang itulah yang saya nikmati, dan saya bersyukur istri mendukung. Anak-anak saya tadinya kurang setuju kalau saya jadi dokter bedah, tapi ternyata saya bersyukur juga anak saya jadi dokter bedah, jadi dokter semua. Dan apapun yang saya nikmati ini karena saya yakin kalau saya bekerja, saya belajar, kalau niat beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, pasti akan mendapatkan nikmat jalannya, dan nikmatnya itu akan bertambah terus. Dan saya rasakan itu suatu hal yang benar-benar terjadi pada diri saya, dan bukan suatu miracle, tapi itulah hidup yang bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Karena dengan sehat, bernafas, kalau itu tidak diberikan oleh Tuhan sehat dan bernafas, ya kita nggak bisa jadi manusia yang berguna kan. Betul. Jadi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan bidang saya. Walaupun memang ada
bagian-bagian ya kecil-kecil di mana saya harus di kadang-kadang waktu ronde di RSCM itu ada konsulen-konsulen yang harus marah di depan pasien, saya statusnya dilemparkan ke muka saya, atau bahkan ada keluarga yang kalau saya sudah rawat meninggal, keluarganya mencaci maki saya, meludah saya, tapi semua saya nikmati itu. Kenapa? Mungkin mereka ingin mengeluarkan unek-uneknya. Jadi itu saya tidak anggap sebagai suatu hal yang membuat saya harus putus semangat, tapi tetap bersemangat karena semua itu ya pilihan hidup. Ya, kalau mau jadi dokter yang baik gitu. Jangan jadi dokter yang terpaksa, kecuali kalau hanya mencari gelar saja. Tapi bagi saya pilihan hidup saya menjadi dokter. Jadi ya menjadi dokter adalah yang terbaik yang bisa saya berikan, ya jadilah dokter yang baik. Dengar-dengar abang katanya satu angkatan sendirian ya? Oh, waktu di urologi ya. Gimana ceritanya itu, sama ketemu dengan senior juga katanya? Iya, jadi gini, waktu di bedah itu kita memang banyak, tapi yang teman-teman saya salah satunya Dr. Rinaldi Yusman, bahkan pernah sama Dr. Bongki juga. Kita satu angkatan. Tanihatu ya. Tanihatu, tapi karena mungkin Dr. Bongki itu punya pilihan memang yang berbeda, jadi hanya baru 6 bulan beliau keluar dari bagian bedah. Magister dia ngambilnya. Iya, tapi yang sama satu angkatan saya adalah mungkin pernah sebagai waktu menjadi ketua IKAVET ya, saingan ya. Dr. Boyke ya. Iya. Boyke Sitompul. Betul. Itu satu angkatan sama saya. Iya. Itu satu angkatan sama saya. Tapi ya mungkin ya Tuhan mentakdirkan Dr. Bona sebagai ketua. Jadi saya harus melapor kepada ketua. Tetap senior. Jadi ya mereka-mereka inilah yang mendorong. Tapi yang di urologi saya sendirian. Jadi ya saya nikmati juga. Ya akhirnya ya apapun yang saya kerjakan, mulai dari harus mempersiapkan pasien, ronde dengan konsulen, cari status yang harus dibicarakan, untuk mengurus dengan patologi anatomi, bahkan untuk di klinik, untuk di OKA, itu harus ya semua sendirian. Bahkan setelah sampai sudah punya junior, ya saya bersyukur ada junior saya yang benar-benar menginspirasi saya waktu saya koas, yaitu Dr. Royandi Hutasuli. Dunia berputar ya. Dunia berputar. Dunia berputar, tapi Dr. Royandi benar-benar membumi. Jadi beliau memposisikan benar-benar sebagai junior saya. Walaupun pada satu saat juga harus beliau banyak pergi, ya saya juga saling mengisi ya, tapi ya kita berdua ini bisa saling tandem istilahnya ya. Tapi ya saya bersyukur semua bisa berjalan lancar sampai akhirnya kami selesai. Dan kalau sekarang berbeda ya, sekarang untuk menjadi urologi itu wah udah minatnya banyak sekali. Satu angkatan itu bisa sampai 10, bahkan 5 sampai 10 kalau nggak salah. Iya. Oke. Ya. Nah, lalu kemudian ini Bang, jadi kan akhirnya Abang pensiun sebagai golongan pembina utama, golongan 4 itu yang puncaknya sebagai pegawai negeri. Tetapi sebelum itu, saya pengen tahu nih, ada ya kayaknya hobi Abang yang tersembunyi, karena saya pernah dulu waktu ketua Dies Natalis minta kesediaan Abang untuk mengirimkan hasil karya hobi. Nah, yang menarik bagi saya adalah bukan hanya kualitasnya yang saya coba lihat sangat baik, tetapi prosesnya, sehingga saya melihat Abang mengerjakan itu sebetulnya bukan hanya karena hobi, tapi ada filosofisnya. Silakan, mungkin Abang bisa cerita. Ya, jadi kembali lagi waktu di Washington DC di LSD Junior High School itu, SMP kita salah satunya adalah fotografi yang saya ambil sebagai ekstrakurikuler. Karena almarhum ayah ngasih kamera Yasika itu, jadi saya mencoba untuk belajar di sana dan memang saya nikmati semua itu sampai kembali memang terlupakan karena waktu dan sebagainya, dan itu bagi saya
memang harus saya cari kembali, dan passion itu kembali pada 2015-2016. Ya, tapi semua sudah berubah ya. Jadi kamera sudah digital dan sudah ada pakai yang berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan dicuci di kamar gelap. Ya. Sekarang proses dengan Photoshop dan sebagainya, Lightroom dan banyak lagi ya. Tapi prinsipnya bagi saya fotografi itu saya berusaha untuk merekam ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Karena dulu saya juga senang melukis, tapi kok melukis ya? Tapi kok saya nggak telaten soal melukis. Jadi akhirnya ya dengan kamera itu saya merekam ciptaan Tuhan. Jadi saya coba, dan ternyata tidak ada cara lain saya mengagumi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang Allah telah ciptakan semua, dan kita harus merawat. Ya saya rekam dengan kamera saya. Jadi salah satu di background saya ini kan ini Aurora ya. Aurora ya, ya. Iya, waktu di Norway itu saya. Ini jadi ambil sendiri nih ya Bang, yang belakang ini, latar belakang ini. Ambil sendiri. Oke. Dan saya bertiga dengan teman saya, salah satunya adalah guru fotografer saya. Jadi kami bertiga backpacking waktu itu tahun 2017-2018 gitu ke sana, dan kita menginap di satu cabin gitu yang sudah kita tentukan. Wah, begitu malamnya itu 3-4 jam tuh aurora menari di atas kepala kita sampai kita kehabisan baterai. Kehabisan memory card. Wah, sampai bingung lagi apa yang mau direkam gitu, nggak ada lagi. Berjam-jam ya Bang ya? 3-4 jam. Luar biasa. Maka itu saya bilang, kalau Tuhan sudah menciptakan sesuatu dan saya tidak merekamnya, saya merasakan sedih. Jadi saya bersyukur saya bisa merekam itu semua. Dan itu merupakan pengalaman-pengalaman yang salah satu pengalaman yang membuat saya sampai sekarang yang membuat saya tetap merasa muda ya. Walaupun saya juga masih tetap muda ya dibandingkan kakak sepupu saya atau guru-guru saya yang sudah tua. Termasuk itu kan umur 56 sekarang ya. Ya, 56. Dibandingkan dengan mantan Perdana Menteri Malaysia ya, Mahathir. Oh iya. Dr. Mahathir Mohamad tuh 96 tapi tiap pagi masih bisa nyupir mobil, masih bisa naik sepeda lari. Dan saya juga nikmati juga di umur sekarang itu selain fotografi ya saya olahraga lari masih tetap. Paling enggak 3-5 hari dalam seminggu saya mencoba tetap lari gitu. Dan itu yang membuat saya tetap harus merasa muda, dan pasti bisa kalau kita konsisten ya. Konsisten dan teratur, dan itu ya keseimbangan dalam hidup itu selain istirahat, makan, minum, tidur, bekerja, olahraga, fotografi. Ya. Jadi menikmati sudah dalam kondisi sekarang. Nah, jadi saya mencoba melihat tadi Bang, anak-anak Abang ini dokter semuanya ya, artinya tidak jauh. Tadi Abang bilang apa? Buah jatuh dari pohonnya ya. Pohonnya. Tanpa Abang suruh loh, benar ya? Enggak. Itu gimana ceritanya mereka, kenapa sih jadi tertarik dengan dunia kedokteran? Apa sih yang Abang contohkan sebenarnya? Mudah-mudahan yang saya berikan, bahwa saya sebagai dokter yang benar-benar komit sebagai seorang dokter, tapi juga mencintai keluarga, istri dan anak-anak, itu yang membuat mereka. Awalnya anak saya yang pertama itu Dokter Bayu ya, itu waktu sampai SMA pun kelas 3 menjelang mau ujian akhir, waktu ditanya sama mamanya mau jadi apa, yang pasti tidak mau jadi dokter mah katanya. Kayak papa pulang pagi nggak jelas, nggak di rumah kapan, nggak mau kayak Bayu kayak gitu. Ya sudah, terserah mau jadi apa. Bahkan waktu dia lulus mau menjelang ujian itu, dia di IPB, dia diterima langsung tanpa harus ujian. Jadi untuk menjadi seorang insinyur pertanian IPB. Karena nilainya memang bagus. Jadi IPB itu mencari lulusan-lulusan di SMA dan tapi kok dia nggak ambil. Bahkan dia bilang ke mamanya, "Mah, Bayu mau jadi dokter." Kaget.
Kaget nyawa. Jadi gimana caranya? Ya udah saya tanya teman-teman di UI, Hmm, tapi ya udah terlambat. Mereka udah tutup kan. Ya ya. udah, terpaksa ikutlah yang bukan Stephen Maru waktu itu ya. Namanya apa ya waktu itu? Tahun Hmm. 90-an Kayak itu. kayak SPMB apa apalah gitu. Hmm. Iya, iya, saya lupa. Tapi kemudian dia lulus sebagai Hmm. lulusan kedua terbaik untuk USU. Jadi Oh, diterima di USU. ah, Dan ah. ya, kebetulan juga karena Pulang istri kan kampung dari mamanya. Medan. Ah, ah. Dan rumah rumah almarhumah mertua juga ada di sana gitu, masih ada waktu Oh, itu. oh, ah. Tempat saya nikah dulu, disitulah Bayu Hmm. harus mengurus. Dan ya, dan ternyata di sana relatif murah hidupnya. Jadi ya, Hmm. biasanya hanya bayar uang masuk, selebihnya dia membuat kamar-kamar di belakang jadi kos, dia Kos-kos. ambil Oh, jadi tuan tanah dia, kos-kosan. tuan tuan kos. Betul. Jadi dia jadi tuan kos sekaligus untuk biaya kuliah dia. Jadi dia nggak minta banyak dari saya. Sampai dia selesai jadi dokter, langsung bilang, telepon, Pak, Ma, Bayu mau nikah. Dengan siapa? Ada marga lubis katanya di sini. Nggak jauh. Oh, Benar, pohon apa buah itu nggak nggak jauh. jauh dari Batunya pohon nggak ya. jauh. Sampai dia menikah di sana, sampai jadi dokter bedah juga dari sana. Jadi ya Hmm. tanpa saya minta. Dan dia memberikan juga contoh kepada adik-adiknya. Adik-adiknya akhirnya juga jadi dokter. Yang kedua jadi dokter Hmm. gigi. Ya. Yang terakhir ini sedang jadi residen okupasi Hmm. di FKUI. Yalah, Ya, luar biasa itu. jadi itulah Nah, ya, sedikit banyaknya cerita anak-anak saya. ya. Nah ini Bang, yang saya pikir menjadi pamungkas hari ini kita, Iya, kan kita ini paling tidak sudah punya pengalaman, kemudian punya apalah ya, kita lebih dulu dari adik-adik kita yang di FK sekarang tuh, adik-adik lah ya, jangan anak-anak ya, karena kita jadi supaya iya. lebih Kalau muda. saya bilang anak, saya tua. Ya tua, Saya muda, adik-adik ya. jadi Iya, muda. iya, iya. Jadi eh, apa sih pesan Abang untuk apapun cita-cita mereka itu supaya tercapai berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah Abang dapatkan selama ini. Silakan Bang. Iya, terima kasih. Ya, saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah, bahwa yang saya terima selama ini itu karena rahmat dari Tuhan. Dan saya yakin, ya itu prinsip saya. Memang di UKI itu saya belajar banyak, melayani dan bukan dilayani. Itu prinsip yang benar-benar bagi saya. Saya mencoba melayani semua pasien saya, melayani sejawat saya, melayani perawat, melayani siapapun yang berinteraksi sama saya. Dan saya tidak ingin dilayani. Artinya menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Dalam hal yang baik tentunya. Ya Dan artinya ini sebentar aku potong Bang. Berarti bacaannya adalah melayani bukan dilayani, tetapi bukan melayani, bukan dilayani. Jadi itu dia. pilihan pertama Jangan ya. dirubah itu. Ya jangan jadi. Jangan dirubah itu. Bagaimana kalau dirubah? Jadi hilang passionnya jadi. Ya kadang-kadang kan suka di mana komanya kan suka salah itu. Tapi Itu dia. saya yakin Abang ya betul. Jadi melayani bukan dilayani. Oke lanjut Bang. Iya. Jadi itu yang ungkapan itu yang saya pegang sampai sekarang, dan saya yakin dengan ungkapan itu apapun yang saya lakukan, baik itu belajar, baik itu bekerja, bersosialisasi dengan siapapun, itu saya lakukan karena niat saya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari yang maha kuasa Tuhan. Tuhan ini yang menciptakan dunia ini, menjagat raya ini. Jadi apalah awak ini ya, yang tidak ada artinya. Tapi saya ingin membuat arti tersendiri dalam sejarah hidup saya. Saya ingin memberi arti kepada istri saya yang sampai sekarang 37 tahun, menjelang ke 38 untuk mendampingi saya dengan setia. Anak-anak saya, dan bahkan cucu-cucu saya yang paling besar pun katanya sudah bilang, Eyang,
Alia mau jadi dokter. Wush. Terus luar biasa. Kenapa mau jadi dokter? Nah, memangnya hanya bisa papa sama eyang jadi dokter? Alia juga bisa, katanya. Wah, ya. Bangga ya. Sampai sekarang pun, iyalah. Jadi siapa yang tidak bangga soal itu? Dan sekarang kalau ketemu teman-teman kan yang bicarakan cucu kan, nah, Ya, bukan lagi, ya, betul. ya, bukan lagi anak lagi, cucu yang bicarakan. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari adik-adik seperti yang Dr. Bona katakan, yang sekarang masih bersekolah di atau mencari pengalaman untuk menjadi seorang dokter di FKUGI. Jangan minder, jangan ragu, karena kalau kalian sudah terjun, sekalian selesaikan dengan terhormat, selesaikan dengan bermartabat. Karena saya bangga menjadi seorang lulusan FKUGI. Ya. Apapun yang saya lakukan, saya ingin menjadi dokter yang terbaik bagi diri saya maupun untuk pasien dan bagian keluarga. Dan kalau itu yang dipegang, tidak ada yang tidak bisa. Karena tidak ada yang tidak mungkin selama kalian yakin. Bahwa ada mungkin blendernya, ada memang naik turunnya. Itu mah hidup. Hidup itu memang tidak selalu enak. Kalaupun enak di dunia, ya selamanya enak di dunia, pasti nanti suatu saat akan mendapatkan hal-hal sesuatu yang tidak enak kemudian hari. Jadi saya yakin bahwa kalau kalian mau lulus menjadi seorang dokter lulusan UGI, kalian akan bangga. Karena waktu saya lulus juga di Impres, kami yang dari UGI itu hanya beberapa, tapi kami memberikan kontribusi pada lulusan UGI, pada dokter puskesmas. Kami merasa, wah, terpandang. Dia ternyata di puskesmas itu bisa memberikan sesuatu pada daerahnya, menjadi seorang yang ini yang baik ya. Jadi jangan merasa minder untuk menjadi dokter, apalagi menjadi dokter UGI, karena saya rasa saya ingin juga melihat bahwa adik-adik yang sekarang sedang belajar di FKUGI harus lebih baik, karena kalianlah akan yang menjadi penerus generasi dari kami-kami yang sudah purna dalam tugas sebagai dokter di pemerintahan maupun sebagai staf pengajar. Tapi kemanapun kalian akan pergi, bawalah semboyan itu, melayani dan bukan dilayani, dan berikan yang terbaik, karena yang akan kalian lakukan itu setiap langkah, setiap nafas kalian, denyut nadi kalian, itu niatkan, itu beribadah kepada Tuhan. Dan itu tidak ada yang lebih mulia dari itu. Karena kalau ingin memberikan surga di dunia, cari juga surga di saat nanti hari akhir. Amin. Pada saat kita nanti dipanggil sama Tuhan. Saya rasa itu. Amin. Puji Tuhan. Jadi sampai saat ini sudah purna dari mengajar, dari pegawai negeri, tetapi sekarang berpraktek swasta di Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong, Tangerang, Banten. Demikian. Satu aja. Satu aja. Silakan. Jangankan satu, lebih boleh. Oh enggak. Soalnya saya sudah pernah merasakan memegang 10 rumah sakit waktu tahun 92 ya. Jadi saya diberikan kesempatan karena waktu itu memang urologi masih sedikit, jadi banyak rumah sakit yang harus dilayani. Tapi begitu 2006 ada undang-undang praktek kedokteran di mana harus 3, ya saya lepas semua. Salah satu yang saya lepas itu ya Rumah Sakit Pertamina, Sumber Waras, tempat Prof. Joko, ya Pondok Indah. Pada waktu itu direkturnya itu kalau nggak salah masih guru saya juga ya, Dr. Hermansur, dokter bedah digestif. Itu sampai nanya, kenapa kau keluar dari sini? Ya karena saya tinggal di Tangerang dan rumah sakit yang dekat-dekat aja yang saya inginkan supaya tidak jauh. Dan saya mendapatkan di Tangerang juga sebagai dokter pegawai negeri karena berkat jasa salah satu dari senior saya, Profesor Ahmad Tahir. Beliau keluar dari Tangerang, saya masuk di situ, dan beliau yang mempromosikan saya masuk ke situ. Saya bersyukur karena rumah saya di Tangerang, jadi enak tuh, nggak jauh. Dan sekarang pun saya hanya
6 kilo dari rumah sakit Bethsaida. Jadi kalaupun Nah, saya ada waktu, misalnya Sabtu Minggu, saya tidak praktek, ada visi itu pasien, dari rumah saya lari pagi lari ke situ, iya, lari pagi, terus kemudian setelah visit balik lari, cari jalan yang lain untuk lari. Jadi minimal betul. ya paling jauh saya hanya tiap bulan mungkin 21 kilo lari. Iya, Kalau iya, iya, hari biasa antara 5 sampai 10 kilo lah. iya, iya, iya. Luar Supaya biasa, luar biasa itu. Oke, jadi berhubung waktu juga Bang, saya kira ya, kita harus terima akhiri kasih. acara ini. Kanda dan Dinda, kita sudah banyak mendengar pengalaman menarik dari senior kita ini, namun memang harus kita akhiri eh, acara kali ini. Salam sehat, bro and sister, tapi jangan lupa subscribe, like, share, komen, serta follow ya, yang di bawah ini nanti semua Ya, di follow. Demikian sampai pada episode selanjutnya. Ciao. terima kasih.